Nah, ini rekan-rekan di sini banyak sekali yang kemarin-kemarin itu menanyakan, Pak, kotorannya kok kering itu gimana caranya? Nah, apa penyebabnya? Gitu. Ini memang kalau untuk kotoran kering ya guys. Nih, memang rata-rata kotoran kita kering ini guys di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Ini pagi hari kita pembuangan kohe ya. Supaya puyuh tidak mudah stres, kita pembuangannya pagi. Ya sebenarnya siang juga ya nggak apa-apa. Tapi kan takutnya nanti mengganggu aktivitasnya. Begitu nanti di sore hari mengganggu aktivitas dia ketika mau ketika mau entas kan. Jadi enaknya memang di pagi hari lah kalau untuk pembuangan kohe itu. Jadi lebih mudah, lebih fresh, lebih segar gitu loh. Nah, ini rekan-rekan di sini banyak sekali yang kemarin-kemarin itu menanyakan, Pak, kotorannya kok kering itu gimana caranya? Nah, apa penyebabnya? Gitu. Ini memang kalau untuk kotoran kering ya guys. Nih, memang rata-rata kotoran kita kering ini di sini. Ya kalau kita kita kerok kayak gini kan nampak dia. Nah, itu. Kalau kotorannya kering, biasanya itu kandang nggak bau kawan. Tapi kalau kotorannya basah, itu biasanya bau. Ya karena basah itu tadi kan. Nah, penyebab-penyebab dari kotoran tidak mau kering itu apa-apa? Nah, itu yang kemarin ditanyakan dengan kawan-kawan itu seperti itu. Penyebabnya apa ini kok kotoran puyuh ini kok nggak mau kering, basah terus gitu ya. Kalau basah terus ya memang ya kita risau juga kawan, karena apa? Bau. Selain menimbulkan bau juga penyakit ya, karena kan lembab terus, basah terus gitu loh. Kalau ini memang rata-rata kering kok kawan, kering kita ya. Coba cek dulu, nanti disangkanya saya omong bohong pula kan nggak enak, fitnah lagi gitu. Nah tuh kotorannya kering, insya Allah kering kalau di tempat saya kawan. Nah ini telurnya belum sempat diambil, ini harus diambil ini tuh ya, kotorannya kering kita. Nah mungkin banyak yang tanya dari kemarin-kemarin itu, kotorannya kok kering Pak, ada yang basah, itu apa sebabnya gitu. Kalau menurut pengalaman saya pribadi ya, penyebab basah itu ya, pengalaman pribadi. Ya pengalaman boleh nggak sama kawan. Namanya kita melihara puyuh ya nggak sama memang antara penghasilan, pendapatan, terus kemudian eh, perawatan, yaitu tetap beda-beda. Saya melihara 100, kawan juga melihara 100. Ya itu jelas beda, hasilnya tuh pasti berbeda gitu loh. Jadi penyebab kotoran tidak kering menurut pengalaman saya ya, itu biasanya dulu pertama itu kurangnya sirkulasi udara. Bisa juga itu menjadi salah satu penyebabnya. Terus kemudian bisa juga populasi di dalam terlalu padat. Itu bisa juga. Kepadatan populasi bisa juga. Terus kemudian dari pakan bisa juga. Dari pakan itu biasanya kalau pakannya itu di atas 20%, protein kasarnya itu biasanya memang agak lembek kotorannya. Kalau menurut pengamatan kawan-kawan juga yang ada di Jambi yang pada ngoplos itu, katanya kalau memang terlalu lembek, terlalu banyak berair, itu biasanya proteinnya ketinggian. Ada yang menyarankan
campur dedak dalam satu karung kayak gini, satu karung P100 ini. Kita campur dedak, bekatul 10 kilo, 5 kilo, ada juga yang nyarankan kayak gitu. Ya supaya agak mengurangi proteinnya. Kalau saran saya sih ya, cuman menyarankan ya mau dipraktekkan monggo, kalau enggak ya enggak masalah. Kalau satu karung pakan puyuh itu masih bisa dikasih dedak 5 kilo. Itu masih berani kawan. Masih berani lah. Cuman kalau 15 kilo, 20 kilo ya enggak bisa. Nanti malah dia enggak netas. Kok enggak netas? Enggak bertelur gitu. Jadi menurut pengalaman saya, penyebab dari kotoran itu tidak mau kering ya dari situ kawan. Sirkulasi udara. Kemudian sirkulasi udara itu terlalu pengap kawan. Jadi kotoran itu nggak mau kering gitu loh. Kalau di saya sirkulasi udaranya di belakang memang masih saya plong ya. Nah, itu memang saya plong gitu sampai ke pinggir sana. Itu memang saya plong di kebun sana. Itu menggunakan kawat yang berapa ukurannya kemarin itu ya? Yang 3/4 apa yang besar-besar gitulah. Nah, itu ke belakang-belakang juga seperti itu kawan. Nah, terus atapnya memang tinggi saya membuat atapnya itu. Jadi sirkulasi udara itu keluar masuk itu masih bagus gitu loh, bebas gitu. Nah, itu kan di belakang saya itu kan kadang saya menggunakan tabir di belakang itu. Penutup lah. Kalau malam kita tutup, kalau pagi kita buka lagi. Nah, itu. Yang ini belum kita buka ya. Semuanya sih sebenarnya terbuka kita untuk kandang ini. Jadi kalau membuat kandang ya agak tinggi lah supaya angin yang masuk itu lebih mudah untuk berganti. Nah, ini hawanya kan enak kalau udara bisa masuk itu. Jadi ternak pun bisa sehat, kita pun ya sehat gitu. Jadi ya itu tadi kawan, kalau menurut saya itu hal yang membuat kotoran basah yaitu tadi sirkulasi udara mungkin kurang, terus kemudian terlalu padat penduduk di dalamnya itu bisa juga, terus lama mungkin nggak dibersihkan. Kalau saya biasanya 2 hari sekali ya saya pembersihan. Misalkan hari ini bersih, kita tarik, besoknya kita tarik kotorannya. Itu biasanya saya seperti itu kan. Nah, kembali penyebabnya itu tadi kawan. Kalau menurut saya pribadi, boleh. Nanti rekan-rekan berbagi juga di situ boleh juga. Silahkan, monggo. Nggak apa-apa kok. Biar kita sama-sama ilmu kita itu, pengalaman kita itu berkembang untuk bisa berbagi dengan satu sama yang lain gitu. Tujuan kita kan seperti itu. Kadang-kadang Pak puyuh saya di umur 30 hari menjelang dia bertelur. Kotorannya basah Pak. Nah, biasanya memang itu pergantian siklus dia. Pergantian siklus dia itu biasanya. Biasanya memang seperti itu. Saya juga sering mengalami ketika di umur 30-an hari apa ya. Di umur 30-an hari ke atas sampai ke 40 mulai belajar bertelur lah. Itu biasanya memang ada perubahan tekstur di kotorannya. Ya, ada perubahan tekstur di situ, di kotorannya itu. Teksturnya yang tadinya di umur 20 hari itu dia tuh agak keras, di umur 20 hari, 25 hari agak keras, tapi begitu di umur 40-an menjelang dia mau bertelur, itu biasanya memang ada perubahan di situ kawan. Ada perubahan kotoran. Artinya ya nggak terjadi masalah sih. Cuman ya jangan sampai basah terus sampai ngalir-ngalir. Nah, itu diperhatikan. Kadang-kadang ngalir itu kan dari tempat minum mungkin tumpah, terus puyuh itu mencret. Nah, itu bisa juga. Kalau mencret ya harus secepatnya diobati. Harus secepatnya ditanggulangi. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Kita sendiri, kondisi kita sendiri kalau posisinya BAB-nya nggak sesuai, BAB-nya itu nggak kayak sehat kayak hari-harinya, mungkin kita mencret.
ya pasti kita lesu gitu loh. Kita lesu karena mungkin pencernaan di dalam ya ada yang bermasalah. Setidaknya cepat-cepat diobati, atau memang puyuh ini kondisinya cacingan atau seperti apa. Ya, itu memang kita harus cepat tanggap. Ya, mungkin berbagi kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau memang mau diambil dari sisi bagusnya saja. Yang sisi nggak bagusnya nggak usah diambil. Kalau menurut pengalaman pribadi saya, penyebab tidak maunya kering ya di situ, Pak. Sirkulasi udara mungkin kurang, kemudian terlalu kepadatan bisa juga, terus kemudian apa namanya, dari protein pakan ketinggian bisa juga. Nah, itu mungkin ketiga-tiganya itu salah satu menurut pengalaman pribadi saya. Tapi di sini saya menggunakan pakan P100 dari New Hope, pabrikan. Kalau dulu memang pernah mencoba menggunakan pakan ayam petelur, dulu pernah mencoba juga menggunakan merek-merek yang lain. Cuman untuk saat ini nampaknya kita nyaman di pakan jadi, pakan pabrikan. Mungkin hanya itu guys, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.